Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ahdani Salamam dengan NIM 21050974038 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan belajar tentang ARP atau Address Resolution Protocol. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui cara kerja protokol ARP, dan yang kedua mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, pada dasar teori, Address Resolution Protocol atau disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, yaitu kabel, radio, atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Gambar 1.1 atau gambar ini adalah contoh tabel ARP di Command Prompt Windows. Selanjutnya kita akan bahas cara kerja ARP. Gambar ini adalah proses ARP request dan ARP reply. Jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Ini adalah contoh pada command prompt, yaitu perintah ARP -a untuk mengecek ARP address. Selanjutnya, gambar 1.3. Gambar ini adalah isi PDU saat ARP request. Semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address. Ini adalah isi PDU saat ARP reply. Percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan memiliki satu subnet dan dihubungkan melalui switch. Ini adalah contoh skemanya. Nanti kita akan melakukan percobaan. Langsung saja kita menuju ke Cisco-nya. Di sini langkah pertama, kita akan buat skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas, seperti gambar ini. Langsung saja kita menuju Cisco Packet Tracer-nya. Langkah pertama, kita akan membuat 3 PC. Selanjutnya kita akan menambahkan switch untuk menghubungkan ketiganya. Lalu kita akan hubungkan PC 1 dengan switch menggunakan kabel, PC 2 dengan switch juga menggunakan kabel, serta PC 3. Kita harus menunggu kabel ini berwarna hijau seperti ini agar kita bisa tahu kalau kabel itu sudah terhubung. Kalau orange seperti ini, maka kabel itu belum terhubung. Sambil lalu menunggu, kita akan memberikan IP address pada semua PC. Sebelum itu kita akan menamakan semua IP dengan semua PC dengan PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu kita akan berikan IP address dengan masuk ke menu desktop. Lalu kita IP configuration. IP address kita akan masukkan 192.168.1.1 untuk PC nomor 1. Selanjutnya untuk subnet mask kita akan otomatis keluar seperti ini. Lalu kita close saja langsung untuk menyimpannya. Selanjutnya kita akan memberikan IP address untuk PC kedua. Kita tinggal ganti IP address seperti yang pada PC utama, namun kita akan memberikan nomor 2 untuk di belakangnya. Kita akan subnetnya sama, lalu kita akan close. Lanjutkan untuk yang PC nomor 3, kita akan mengganti dengan nomor 3 untuk IP-nya dan subnetnya tetap. Lalu kita close. Ini kabelnya sudah berwarna hijau semua, artinya sudah terhubung. Lalu untuk next
step itu pada mode real time di PC1 silahkan cek tabel ARP. Maka kita akan cek ARP-nya apa sudah kosong, ARP A contohnya, lalu kita enter, maka akan muncul no ARP and respond, maka tidak ada ARP. Selanjutnya jika sudah tidak ada ARP, kemudian masuklah mode simulation. Pada mode simulation kita akan buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita akan melakukan simple PDU dari PC1 ke PC3. Selanjutnya filter event list menjadi show, none, dan edit filter IPv4 yaitu ARP. Jadi show all none, edit filter, dan ARP. Kita close. Selanjutnya lalu jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati step prosesnya. Kita jalankan langsung. Maka pada prosesnya PC1 akan mengirimkan surat menuju switch terlebih dahulu, dan switch akan menyebarkan surat kepada PC2 dan PC3. Nah, kenapa di sini PC2 tidak terdapat suratnya atau PDU-nya? Karena tujuannya tadi dari PC1 ke PC3. Maka di sini di PC2 layer 1 atau port fast Ethernet 0. Nah, karena tujuannya ke IP yang nomor 3, maka PC nomor 2 ini tidak menerima. Selanjutnya pada PC3 itu terlihat in layers-nya kita terdapat pengirim, yaitu dari IP 192.168.1.1, dimana itu adalah IP dari PC1 ke destinasi yaitu PC3. Outliernya kita akan mengirimkan balik pesan dari PC3 ke PC1. Ini sudah diterima dan kita akan mengirimkan kembali ke PC1. Kita kirimkan. Ketika PC3 mengirimkan ke PC1, maka PDU itu akan melalui switch terlebih dahulu, lalu switch akan mengirimkan ke PC1. Nah, di sini di PC1 sudah diterima feedbacknya atau pengirimannya. Nah, di sini sudah RP packetnya dari IP PC3 ke destinasinya ke IP PC1, maka percobaan ini sudah sukses. Jika proses RP sudah komplit, maka kembalikan ke real time dan cek PC1 apakah RP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah RP. Kita akan ke real time mode dulu, dan kita akan cek pada command frame RP. Nah, maka di sini akan terisi, dimana barusan terakhir adalah PDU dari IP address PC3. Sekian pembelajaran kita hari ini dan praktek untuk pengoperasian PDU. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.